Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, pada malam hari ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan menyampaikan tutorial bagaimana membuat microsite untuk guru. Ya, jadi nanti langkah-langkah yang Bapak Ibu laksanakan, silakan mengikuti video ini. Dan ini adalah panduan sederhana ya Bapak Ibu. Jadi nanti jika ingin ada pengembangan atau ada yang disesuaikan, bisa dilakukan dengan kreasi sendiri. Dan ini saya hanya menyampaikan basic atau dasarnya untuk Bapak Ibu sampai dengan membuat alamat microsite dan mendesain sendiri tampilan dari microsite yang akan dibuat. Oke, sebelumnya akan saya sampaikan dulu urutan dari microsite guru, isinya apa saja gitu ya. Jadi nanti biar Bapak Ibu ada panduannya. Dan nanti panduan ini juga akan saya bagikan di grup sekolah supaya nanti Bapak Ibu ada dokumen sebagai acuannya. Ini Bapak Ibu, ini adalah bagaimana kita membuat microsite dengan urutan-urutan yang lengkap. Kalau yang paling pertama ini adalah dari sekolah, kemudian kita fokus saja kepada microsite guru. Nah, microsite guru nanti secara urutan, yang paling atas nanti ada nama guru dari Bapak Ibu, usahakan nanti menggunakan nama lengkap dan gelar, kemudian di bawahnya nanti di deskripsi ya, dikasih kelas, keterangan kelas, di mana Bapak Ibu mengajar, kemudian profil guru, nanti akan saya jelaskan profil guru nanti Bapak Ibu seperti apa penulisannya. Kemudian ada kurikulum, kemudian ada administrasi, supervisi, pelatihan, kemudian galeri kegiatan, dan kontak dan konsultasi. Nah, ini adalah urutannya Bapak Ibu dalam membuat microsite guru. Jadi, secara umum acuannya ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dari atas sampai ke bawah urutannya sama. Dan ini memang sudah ditetapkan sama untuk satu kabupaten, sehingga nanti dari pihak Dinas Pendidikan Didikpora dan pengawas nanti akan lebih mudah dalam mengawasi dan memantau gitu ya perkembangan dari masing-masing guru melalui microsite yang Bapak Ibu buat. Nah, oke. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke langkah-langkah pembuatan microsite gitu ya. Oke, untuk langkah yang pertama kita masuk ke Google ya seperti biasa. Kemudian kita ketikkan saja di Google s.id. Saya ulangi ya, s.id, di search aja di Google, nanti akan muncul paling atas SID Home ini, kita klik saja. Nah, Bapak Ibu, untuk penggunaan Google-nya atau akun Google-nya, karena ini kita juga membutuhkan banyak sekali folder, file, data gitu ya, maka untuk penggunaannya Bapak Ibu saya sarankan untuk menggunakan akun Google yang belajar ID gitu ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu melakukan pengunggahan file, dokumen, foto, video gitu ya ke dalam folder, nanti akan lebih banyak ruang untuk penguploadannya. Oke, setelah muncul SID seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu, kita selanjutnya klik yang kanan atas ada pilihan login dan register. Ini ya Bapak Ibu, kita klik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan continue with Google. Oke, nanti akan muncul tampilan continue with Google. Bapak Ibu klik continue with Google. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik akun belajar ID kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari setelah kita tadi klik login atau garis miring register gitu ya dengan menggunakan email. Nah, ini di sebelah kiri ini akan muncul beberapa pilihan. Karena kita fokus ke microsite, kita klik microsite. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian atas ada keterangan create new. Artinya ini nanti kalau kita akan membuat yang baru gitu ya. Karena kita fokus membuatnya, maka kita klik create new. Di sini kita pilih, sebenarnya pemilihan tipe ini bebas ya Bapak Ibu, tapi karena kita di bidang pendidikan gitu ya, kita sesuaikan saja dengan di education, kita klik, kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita pilih temanya, gitu ya, template atau tema. Di sini banyak sekali Bapak Ibu template-template yang bisa digunakan gitu ya. Ada dua sebenarnya, di kiri dan di kanan. Nah, kita pilih saja yang salah satu di sini yang mungkin sesuai dengan keinginan Bapak Ibu gitu ya. Template ini nanti akan menjadi basic atau background gitu ya, dasar dari microsite yang Bapak Ibu buat. Kita pilih salah satu saja. Misalkan kita pilih yang ini. Di sini akan muncul previewnya. Nah, seperti ini gitu ya. Kita lanjutkan, continue. Nah, ini kita berikan nama gitu ya, karena ini microsite guru maka kita menggunakan nama pribadi ya, misalkan Ahmad Syukur SPD. Ini juga sama, ini kita gunakan nama lengkap gitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk URL ini nanti nama lengkap tanpa spasi. Nah, seperti ini.
Kalau ini kita coba finish gitu ya, kita coba finish, bisa nggak kira-kira? Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada tanda merahnya gitu ya. Maka nanti silang merah ini berarti tidak bisa. Misalkan kita tambahi Ahmad Syukur SPD. Bisa nggak? Nah, ada tanda centang hijau. Kalau seperti ini berarti bisa digunakan. Maka kita apa namanya nanti Bapak Ibu menyesuaikan gitu ya. Karena nama itu kan mungkin ada yang sama ya se-Indonesia mungkin ya. Kalau SID kan ini sedunia ya dipakainya. Maka nanti jika sama nanti pokoknya disesuaikan. Yang penting nama lengkap gitu ya. Kalau saya ini kebetulan pakai gelar dan tidak boleh ada spasi ya kalau untuk URL. Kita klik finish, kita klik verify. Oke, oke kita tunggu. Nah, sudah berhasil Bapak Ibu. Dan ini nanti yang sebelah kiri ini adalah nanti untuk komponen kita mengedit. Yang sebelah kanan ini adalah tampilan ya, tampilan yang akan muncul di microsite. Nah, oke. Nah, mungkin langkah yang pertama Bapak Ibu kita mulai dari atas gitu ya, karena urutan apa namanya urutan untuk pembuatan dari microsite adalah profil gitu ya Bapak Ibu, maka kita klik saja profil ini gitu ya. Nah, ini akan muncul bagaimana background, bagaimana foto profil gitu ya, bagaimana nama. Nah, Ahmad Syukur SPD ini adalah nama tadi yang kita buat. Nah, sekarang kita ketikkan deskripsinya. Profil kita adalah kelas 2 kan ya, kelas 2 SD SD negeri 2 kali Pucang Wetan Malahan Jepara. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi ya. Kemudian hurufnya ini juga bisa diganti-ganti Bapak Ibu, mau ditebeli juga bisa, mau tidak juga bisa. Kemudian jenisnya ini bisa kita pilih beberapa gitu ya untuk jenisnya. Kemudian termasuk colornya, warnanya. Kita mau rubah warna apa ini, hijau, kuning, merah dan seterusnya bisa. Kemudian apa namanya foto profil kita bisa edit. Kita klik saja ini tanda pena kotak ini. Kita ganti change saja. Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan profil emoji gitu ya, tapi kalau ini foto ya maka kita upload saja fotonya. Kita ambil dari tempat Bapak Ibu menaruh foto. Oke, ini kita ambil salah satu misalkan. Nah, ini selalu ada pilihan crop ini Bapak Ibu, maka kita crop, kita sesuaikan ya ukurannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin mengganti latar belakang, yang atas ini juga bisa, maka kita menggantikannya dengan sama tanda pena kotak ini, kita change, ya, kemudian kita ganti dengan yang kita inginkan, gitu ya. Misalkan kita pilih satu foto saja, gitu. Kemudian kita taruh. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah menjadi tampilan dari background ini ya, dari microsite kita. Nama sudah ada, background foto sudah ada gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu selanjutnya kita akan mengedit komponen-komponen yang lain gitu ya. Dari apa namanya? Dari profil microsite Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat nama tadi ya Bapak Ibu ada nama, kelas, kemudian selanjutnya kita akan membuat profil guru gitu ya. Profil nanti Bapak Ibu bisa secara lengkap gitu ya menuliskannya ke dalam bentuk teks secara langsung muncul atau ke dalam bentuk komponen yang lain. Oke, cara menambahkan komponennya Bapak Ibu di bagian atas ini ada plus add new component. Kita masukkan saja, klik add new component. Nah, di sini nanti ada banyak sekali pilihan gitu ya. Misalkan di sini ada teks, kemudian ada link, ada divider, ada countdown, ada image gitu ya. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sekarang karena kita akan membuat profil gitu ya Bapak Ibu, saya ingin membuat profil dalam bentuk teks gitu ya. Nanti kita klik teks. Ini kita tunggu dulu sampai komponen muncul. Nah, ini nanti kita apa namanya kita tuliskan dulu judulnya. Misalkan di sini adalah profil saya gitu. Atau nanti Bapak Ibu guru misalkan tulis namanya profil Ahmad Syukur gitu. Kalau di sini nanti saya tuliskan profil saya.
atau profil guru lah ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan secara lengkap gitu ya. Kira-kira apa sih yang mau dituliskan? Misalkan di sini nama apa namanya? Saya adalah ini yang kalau yang tidak formal ya. Saya mengajar kelas 2 SD Negeri 2 Kaliurang Wetan. Oke, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya bisa berkreasi dalam membuat profil gitu ya. Jadi silakan nanti bisa ditambahi kalimatnya atau Bapak Ibu juga bisa membuat profil dalam bentuk file PDF gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mencantumkannya ke dalam link gitu ya yang akan bisa ditampilkan secara langsung. Nah, kalau ini yang saya contohkan dengan cara membuat teks gitu ya. Nanti akan muncul langsung di sebelah kanan. Nah, yang kedua, kita akan membuat profil gitu ya Bapak Ibu, tapi dengan menggunakan tampilan link dari Google Drive gitu ya. Misalkan katakanlah kita sudah punya file gitu ya di Google Drive, kemudian nanti kita akan memunculkan memunculkan si profil itu secara langsung. Maka kita klik Add New Component, kita masukkan yang link gitu ya, link kita klik. Nah, klik. Nah, ini kita tuliskan dulu judulnya. Misalkan profil guru. Guru. Nah, di sini nanti di bagian bawah ada link gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang mana Bapak Ibu nanti bisa isikan mengenai link yang menuju kepada file profil yang Bapak Ibu siapkan ya. Saya ambil contoh. Nah, selanjutnya kita akan coba gitu ya untuk share dari file yang akan kita gunakan sebagai profil gitu ya. Nah, ini kita ambil salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kita gunakan apa namanya file gitu ya. Kalau bisa nanti dalam bentuk PDF gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu akan secara otomatis ketika link itu diklik muncul profil Bapak Ibu. Oke, coba kita ambil salah satu contoh file gitu ya. Misalkan kita ambil dari sini. Nah, sebentar, kita ambil ini contoh saja kali ya. Nah, ini misalkan ini ya, kita share, kemudian kita plus share Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada pilihannya gitu ya. Ada restricted, ada anyone with the link. Nah, kita klik anyone with the link. Kita copy linknya, kita klik done. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan apa namanya tadi si link yang sudah kita copy gitu ya untuk ke dalam microsite gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita masukkan ke ini apa namanya ke link di profil guru. Nah, sudah itu kita bisa sesuaikan ya mau dibuat apa namanya tebal atau tidak gitu ya, miring gitu ya, termasuk warnanya itu juga bisa kita sesuaikan. Misalkan warna merah gitu ya. Warnanya itu. Ini patternnya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan memastikan gitu ya apa namanya nanti setelah kita buat kita uji coba masing-masing linknya bisa atau tidak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membuat microsite yang baru biasanya kan sudah ada ini ya yang apa namanya bagian-bagian yang lama-lama ini. Daripada ini mengganggu nanti Bapak Ibu bisa menghapus saja. Dihapus saja tidak masalah gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan komponen-komponen gitu ya dari nol sehingga nanti memudahkan dan tidak membingungkan. Oke, kita hapus saja yang lama-lama. Selanjutnya, ini saya akan memberikan contoh lagi gitu ya, bagaimana menambahkan komponen yang berikutnya. Ya, komponen yang selanjutnya adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini nanti berisi ada LKPD, ada modul ajar. Nah, ini nanti menjadi kebebasan Bapak Ibu. Silakan nanti kalau mau dibuat, misalkan ya, misalkan mau dibuat atau ditambahkan LKPD sendiri, modul ajar sendiri dengan masing-masing link juga boleh gitu ya. Atau misalkan dijadikan satu kurikulum, hanya satu link menuju ke folder, kemudian di dalam foldernya itu ada beberapa folder, ada modul ajar, ada apa namanya dokumen yang lain. Nah, itu silakan. Nah, ini saya hanya akan mencontohkan satu gitu ya, cara bagaimana sih saya memasukkan modul ajar, kurikulum gitu ya ke dalam Microsoft kita. Oke, ini kita buat satu, kita ambil yang link.
judulnya tadi kita sesuaikan ya, misalkan kurikulum. Jadi Bapak Ibu sesuaikan ya, kurikulum. Nah, seperti tadi gitu ya, kita akan mencoba membuat mengambil link dari folder gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu usahakan sudah menyiapkan folder di Google Drive. Nah, dengan konten gitu ya yang memang sudah disesuaikan gitu. Tadi kalau kita bicara kurikulum berarti ada modul ajar, kemudian ada LKPD, kemudian ada lagi media pembelajaran, kemudian ada juga bank soal. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan yang lain gitu ya, yang terkait dengan kurikulum, itu juga boleh gitu ya, selama itu memang terkait dengan kurikulum gitu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasukkan gitu ya dari link folder kurikulum yang nanti Bapak Ibu akan tautkan ke dalam microsite. Oke. Kita akan masuk ke foldernya dulu. Nah, ini sudah saya siapkan Bapak Ibu khusus folder microsite, kita klik saja. Nah, ini ada satu folder kurikulum, kita cek isinya apa saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Boleh nanti Bapak Ibu satu link untuk semuanya gitu ya, atau satu link hanya untuk modul ajar, satu link untuk media pembelajaran, silakan. Tapi konsekuensinya kalau masing-masing link untuk satu folder maka akan semakin banyak linknya gitu ya. Oke. Kemudian karena ini saya ingin menjadikan satu saja, maka kurikulum ini kita klik kanan gitu ya, kita klik share. Kemudian kita restrict, kita ganti anyone with the link gitu ya. Kemudian kita copy linknya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke microsite kita. Nah, kita pastekan linknya di sini. Nah, ada kurikulum. Sudah satu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau seperti yang lainnya gitu ya, administrasi, supervisi, pelatihan, itu cara pembuatannya sama Bapak Ibu tadi, nambah komponen, kemudian link, dan nanti akan seperti muncul pilihannya tadi ya, memasukkan linknya. Nah, selanjutnya yang agak berbeda Bapak Ibu, saya akan membuat untuk dokumentasi berupa galeri ya, galeri kegiatan. Nah, galeri kegiatan ini biasanya berupa foto-foto gitu ya Bapak Ibu, atau video gitu ya, yang Bapak Ibu bisa tautkan atau cantumkan di dalam microsite kita gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama gitu ya Bapak Ibu, seperti tadi kita menambahkan komponen. Nah, nanti kita pilih komponennya sesuai dengan pilihan yang ada. Kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan di sini adalah kita milih yang karena dokumentasi galeri biasanya lebih dari satu gitu ya Bapak Ibu. Ada dua pilihan gitu ya yang sering membuat bingung, apakah image slider atau image gitu. Kalau image slider nanti gambarnya nanti muncul lebih dari satu yang akan slide gitu ya dari kanan ke kiri. Tapi kalau hanya image saja, ini hanya satu gambar yang bisa kita upload. Nah, karena ini ada beberapa gitu ya Bapak Ibu, maka saya akan memilih yang image slider. Nah, ini Bapak Ibu. Kita klik image slider, kita tunggu sampai muncul. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan muncul gitu ya foto di microsite Bapak Ibu. Nah, nanti judulnya tidak bisa diedit Bapak Ibu, itu tetap menjadi image slider. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan gambar lebih dari satu gitu ya untuk di image slidernya. Bebas ya, kita kita pilih saja karena nanti akan juga muncul ada pilihan nih mau crop atau tidak. Kalau misalkan kita pilih crop gitu ya, kita pilih square. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan saja sesuai kebutuhan mau square atau mau freeform gitu ya. Freeform, kalau freeform sih bebas ya Bapak Ibu mau ngambil square atau enggak gitu ya. Nah, nanti akan muncul gitu ya. Kita tambahkan satu kali lagi. Ambil contoh gitu ya. Oke, kita square atau kita freeform. Nah, atau tanpa crop juga boleh. Oke. Kita tunggu. Nah,
sampai muncul. Nah, gambarnya ini juga bisa diurutkan ya Bapak Ibu, bisa ditarik gini ya, bisa diklik tarik begini supaya nanti urutannya sesuai dengan keinginan. Nah, oke, ini tadi untuk dokumentasi ya Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu dokumentasi pembelajaran di kelas bisa apa namanya terlaksana, bisa termuncul gitu ya di microsite. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu ingin menampilkan, Pak, saya pengen menampilkan video YouTube di microsite saya karena ada pembelajaran yang saya videokan. Boleh, nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan sama add new component gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pilih embed. Nah, ini. Nah, di sini. Di sini bisa embed gitu ya. Kalau bahasanya biar gampang gitu ya. Nah, ini kita klik saja. Biasanya Bapak Ibu nanti yang diminta dimunculkan adalah link YouTube-nya gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu harus pastikan gitu ya untuk apa namanya sudah siap membuka YouTube-nya Bapak Ibu yang ada videonya gitu ya. Dan link YouTube videonya itu yang akan dimasukkan. Saya ambil contoh dari punya saya Bapak Ibu. Oke, saya berikan contoh dari YouTube-nya saya pribadi ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menirukan bagaimana caranya. Nah, ini ada video-video gitu ya terkait dengan di channel saya. Kemudian cara gampangnya nanti Bapak Ibu kalau tidak terbiasa klik kanan di sini gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka videonya. Kemudian Bapak Ibu copy atas ini alamatnya, kita copy, klik kanan copy. Nah, kemudian selanjutnya kita pastekan di microsite kita. Nah, pastikan embed URL ini kita pastekan gitu ya. Nah, kita juga ada pilihan nih Bapak Ibu, mau autoplay atau tidak. Kalau autoplay, nanti ketika Bapak Ibu membuka microsite itu otomatis akan muter atau play sendiri. Tapi kalau tidak ya kita matikan saja. Nanti kalau yang mau nonton ya baru diklik play gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu nanti membuat memasukkan gitu ya, baik dokumentasi dan video gitu. Nah, selanjutnya yang bagian akhir dari microsite guru adalah kontak dan konsultasi. Nah, kontak dan konsultasi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan dalam bentuk teks boleh gitu ya, atau dalam bentuk link apa namanya link nanti juga bisa gitu. Termasuk nanti Bapak Ibu silakan memasukkan chat secara otomatis melalui WhatsApp Bapak Ibu semuanya. Nah, ini mungkin saya akan masukkan ini ya beberapa komponennya Bapak Ibu. Di situ juga ada pembuatan form konsultasi. Nah, form konsultasi itu juga sama sistemnya. Bapak Ibu nanti memasukkan link Google Form yang Bapak Ibu buat untuk konsultasi apa namanya kepada Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, ini saya masukkan dulu tambahan komponennya adalah terkait dengan kontaknya ya. Kita masukkan dalam bentuk teks gitu ya. Oke, ini adalah kontak dan konsultasi. Oke, di kontak dan konsultasi ini nanti dipersilahkan gitu ya Bapak Ibu untuk apa namanya anak-anak atau wali murid atau termasuk guru yang lain untuk berkonsultasi gitu ya kepada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini mungkin nanti bisa kita tuliskan gitu ya nomor HP gitu ya, email, nggak bisa. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, jika kita ingin membuat apa namanya kontak gitu ya untuk konsultasi secara langsung dengan wali murid peserta didik langsung WA kita itu juga bisa Bapak Ibu secara otomatis gitu ya. Maka kita tambahkan add komponen, kemudian kita klik di bagian bawah gitu ya. Ada pilihan untuk WhatsApp. Nah, ini kita klik saja WhatsApp. Nah, kemudian di sini mungkin judulnya kita bisa ganti ya, misalkan konsultasi guru gitu ya, misalkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu langsung masukkan saja nomor HP Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya? Ini pilihan saja ya Bapak Ibu. Jadi secara prinsip nanti setelah Bapak Ibu nanti memasukkan ini gitu ya, nanti anak-anak atau wali murid atau termasuk guru yang lain bisa secara langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu gitu ya untuk melalui link ini gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat ini urutannya kan masih kacau ya di sebelah kanan ini. Nah, maka ini kita bisa melakukan penyesuaian gitu. Nah, misalkan yang konsultasi ini kan paling bawah nih. Nah, ini kita tarik ke bawah. Kita klik tarik ke bawah.
ini juga sama nih, teks konsultasi ini bawah gitu ya. Ini, kemudian profil kita taruh di atas, kita tarik saja. Nah, kita tarik. Oke. Kemudian kurikulum ini juga di atas gitu ya. Tadi urutannya silahkan disesuaikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan lebih rapi gitu ya. Nah, terakhir gitu ya, saya akan menambahkan satu komponen lagi yaitu pemisah supaya nanti tidak bercampur-campur gini ya. Ini ada yang untuk data, ada yang untuk gambar, ada yang untuk kontak. Nah, ini saya bantu menambahkan untuk satu komponen pemisah. Kalau di Microsoft namanya adalah divider tulisannya gitu ya. Kita cek, kita masuk ke atas, klik. Nah, ini pilih divider. Kita tunggu. Nah, divider seperti ini Bapak Ibu. Ini berarti posisinya adalah ada di bawahnya profil ya, di bawahnya tulisan Ahmad Syukur itu. Nah, ini kita bisa perbesar dan perkecil gitu ya Bapak Ibu. Dalam arti ini, nah ukuran pemisahnya ini, semakin kita besar maka semakin renggang. Kalau semakin kecil semakin sempit. Kita ambil yang di tengah-tengah saja. Kalau mau diatur besar juga boleh, tidak masalah Bapak Ibu. Nah, ini kita kalau ini base ini tidak terlihat ada garisnya. Kalau border nanti muncul garisnya. Warnanya juga bisa kita sesuaikan bordernya, misalkan merah gitu ya. Kemudian nah ini lebih lebar. Kemudian itu kita taruh sesuai dengan kebutuhan kita. Tuh. Nah, kalau ingin mempercantik lagi di atas border itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan teks gitu ya. Yang bisa menggambarkan isi di bawah border itu apa saja gitu ya. Misalkan di sini saya ingin menambahkan teks ini sebagai judulnya gitu ya, sebagai judul dari bagian itu gitu ya. Profil dan kurikulum. Nah, misalkan profil dan kurikulum. Nah, ini kita perbesar nih Bapak Ibu, misalkan ukurannya bisa kita large gitu ya. Nah, ini jadi sudah ada. Kita taruh mana nih? Apakah di bawah? Kita taruh. Nah, atau di atasnya. Nah, monggo nanti yang lebih oke yang mana gitu ya. Sama nanti di bawahnya juga kita tambah divider lagi sebelum dokumentasi gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita coba tambahkan lagi gitu ya divider. Karena tadi kan di atas sudah ya. Sekarang yang bawah kita tambahkan divider lagi untuk membuat rapi saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita buat rapi. Oke. Kita taruh di mana nih? Kita taruh di atasnya gambar itu ya, di atasnya. Nah, ini. Kemudian sama ya, kita buat ada garisnya supaya muncul gitu ya. Kalau saya suka seperti itu. Kalau Bapak Ibu suka yang berbeda juga boleh gitu ya. Oke. Selanjutnya, yang bagian foto dan video mungkin kita bisa tambahkan teks, dokumentasi dan galeri gitu ya, supaya nanti juga yang melihat atau pihak yang berkepentingan gitu ya bisa memahami dokumentasi dan galeri. Tapi nanti judulnya Bapak Ibu sesuaikan gitu ya. Nah, ukurannya juga kita bisa perbesar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tata. Oke. Bagian bawah juga kita bisa tambahkan divider lagi, Bapak Ibu. Nah, kita tarik tadi di bawahnya video ya. Nah, ini ada bordernya. Oke, warnanya juga kita sesuaikan gitu ya, supaya kompak. Nah, sama ya nanti yang paling bawah juga misalkan kita tambahkan komponen kontak dan konsultasi gitu misalkan. Nah, jadi ini sudah muncul ya Bapak Ibu, sudah kita buat secara basicnya gitu ya. Untuk untuk melihat gitu ya hasilnya seperti apa sih, maka kita di bagian atas ini ada, ini ya Bapak Ibu, ada
alamat dari SID yang tadi kita buat, maka kita copy saja, gitu ya. Kemudian kita masuk ke Google, Bapak Ibu, kita masuk ke Google, kita pastekan. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah microsite yang sudah kita buat. Nah, ini sederhananya begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat kreasi sesuai dengan urutan dan ketentuan yang sudah dibuat oleh dinas, gitu ya. Warna, kreasi, ukuran, gambar, video apa yang ingin dimasukkan itu kreasi masing-masing, tapi urut-urutannya sesuai dengan urutan yang ada di ketentuan dari Dinas Pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu. Demikian tutorial dari saya Bapak Ibu untuk pembuatan microsite secara sederhana. Nanti jika ada kendala terkait dengan pembuatan microsite ini, silakan kontak baik di sekolah, di grup sekolah, ataupun di secara japri. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.